Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat atau menggambar kurva atau grafik fungsi kuadrat, ya, di mana fungsi kuadrat berbentuk seperti ini, kemudian hubungannya dengan titik potong terhadap sumbu X bisa dicari dengan bantuan diskriminan. Kemudian untuk gambar grafik fungsi kuadrat juga ya, karena berbentuk parabola ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah, itu dipengaruhi oleh nilai A. Kalau A-nya positif terbuka ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah. Dan harus diperhatikan juga bahwa parabola dibuat harus simetris. Di video sebelumnya juga membahas cara cepat untuk menggambar parabola. Jadi gambar parabola dipengaruhi oleh nilai A, jadi bisa terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Kemudian nilai D mempengaruhi titik potongnya terhadap sumbu X. Bisa memotong dua titik, bisa hanya memotong di satu titik atau menyinggung, atau tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, langkah-langkah untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan, nah, sama dengan menggambar grafik fungsi kuadrat di video sebelumnya. Jadi langkah pertama, gambarkan grafik fungsi kuadrat atau parabolanya, ya. Langkahnya sama, menentukan gambar atau ilustrasi gambar grafik dengan mencari nilai A dan diskriminan. Kemudian mencari titik potong dengan sumbu X, mencari titik potong dengan sumbu Y, kemudian mencari titik puncak. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lengkung sehingga berbentuk parabola. Dan parabolanya ingat harus simetris. Nah, kalau parabola sudah selesai tergambarkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan daerahnya atau daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaannya. Pertama, kita tentukan dulu titik uji. Nah, titik ujinya bebas ya, yang jelas titik uji itu harus posisinya di salah satu daerah. Ya. Di sini daerahnya ada dua kemungkinan. Nah, pilih salah satu daerah, bebas saja. Gitu ya. Tapi biasanya kita gunakan daerahnya yang posisinya terletak titik 0,0. Mengapa? Karena titik 0,0 lebih mudah menghitungnya. Tapi bisa saja menggunakan titik lainnya sebagai titik uji. Yang jelas mewakili daerah yang kita akan uji. Ya. Kemudian, substitusikan si titik uji itu ke pertidaksamaan kuadrat. Ya. Setelah disubstitusikan, ada dua kemungkinan. Ya. Apabila hasilnya benar, berarti daerah yang terletak titik uji itu berarti daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita arsir daerah tersebut. Ya. Apabila salah, maka arsir daerah yang berlawanan atau arsir daerah di mana daerah itu berlawanan posisinya dengan daerah posisi titik uji. Gitu ya. Jadi, daerah yang kita arsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian yang kita cari. Soal yang pertama, menggambarkan daerah himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 9. Ya. Penyelesaiannya adalah tentu saja gambarkan parabolanya. Ya, langkah pertama, ilustrasi gambarnya menentukan nilai A dan menentukan nilai diskriminan. A-nya positif, karena di sini angkanya 1. Ya. Diskriminannya substitusikan ke rumus ini. Di sini A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 9. Substitusikan sehingga didapat D-nya adalah 36. Ya.
berarti A-nya positif, D-nya juga positif. Artinya grafik terbuka ke atas dan grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Kita lanjutkan menentukan titik potong pada sumbu X didapat jika Y-nya sama dengan 0. Substitusikan Y ke persamaan, kita anggap persamaan ini. Berarti X kuadrat min 9 sama dengan Y. Y-nya adalah 0, berarti didapat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ya. Kemudian cari X-nya. Faktorkan, sehingga faktornya didapat X tambah 3, X min 3. Ya. Sehingga X-nya ada 2, yaitu nilainya min 3 atau 3. Sehingga titiknya ada 2. Titik potong terhadap sumbu X, koordinatnya adalah 3,0 dan min 3,0. Nih ya. Selanjutnya kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Didapat jika X-nya 0, substitusikan X-nya sama dengan 0. Didapat Y sama dengan X kuadrat min 9, X-nya 0, berarti Y-nya menjadi 0 kurang 9, berarti Y-nya adalah min 9. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 9. Itu ya. Satu lagi menentukan titik puncak. Ya. Rumusnya ini untuk X-nya min B per 2A, B-nya 0, berarti 0 per 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian titik puncak untuk Y-nya diskriminan per min 4A, diskriminannya 36, sini per min 4 kali 1. Jadi hasilnya min 9. Sehingga titik puncak parabola yang kita cari adalah 0, min 9. Sekarang kita coba gambarkan parabolanya atau grafik fungsi kuadratnya, di mana gambar ilustrasinya sudah didapat dari bantuan nilai A dan nilai D. A-nya positif berarti terbuka ke atas, D-nya positif juga berarti memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncaknya juga sudah diketahui. Ya. Sekarang tinggal kita gambarkan posisi titik potong dengan sumbu X, kemudian posisi titik puncaknya sekaligus merupakan titik potong dengan sumbu Y. Gambarnya seperti ini, berarti gambar parabolanya seperti ini. Setelah parabolanya tergambarkan, tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya ada 2 kemungkinan. Ada yang di luar parabola di daerah sini, atau ada yang di dalam parabola. Jadi ada 2 kemungkinan. Kita coba salah satu daerah. Ya. Kita coba daerah yang di dalam parabola. Apakah benar atau salah? Kenapa? Karena kita akan menggunakan titik ujinya adalah 0,0. Karena ini yang termudah kalau menghitung. Ya. Nah, titik ujinya 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan ini. Ya, pertidaksamaan kuadrat. X-nya 0, Y-nya 0, sehingga didapat seperti ini. Sehingga didapat 0 lebih besar sama dengan min 9. Apakah benar atau salah ini? Benar ya, karena memang 0 lebih besar daripada negatif 9. Sehingga daerah yang terletak titik uji ini, ya, berarti daerah himpunan penyelesaian. Berarti kita arsir. Nah, seperti ini. Daerah yang diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaian. Contoh yang kedua, nah di sini sama ya, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat Y lebih besar dari negatif X kuadrat tambah 8X dikurang 16. Nah, ini bedanya A-nya negatif ya. Kalau A-nya negatif artinya gambar grafik atau gambar parabolanya terbuka ke bawah. Diskriminannya kita cari, A-nya min 1, B-nya 8, C-nya min 16. Substitusikan ke sini sehingga didapat diskriminannya ternyata sama dengan 0. Artinya si parabola menyinggung sumbu X. Ya. Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu X, didapat jika Y-nya sama dengan 0, substitusikan, kemudian didapat seperti ini. Supaya mudah memfaktorkan, kita kalikan dulu ini dengan kalikan min 1, sehingga didapat seperti ini. Kemudian kita faktorkan, faktornya adalah ini. Ternyata faktornya sama, artinya hanya ada 1 akar, di mana nilai X-nya sama dengan 4 saja.
Sehingga titik potong dengan sumbu X hanya ada satu, yaitu titiknya 4,0. Nah, kalau titik potongnya hanya satu, namanya titik singgung. Ya. Selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y didapat jika X-nya sama dengan 0. Substitusikan, didapat Y-nya sama dengan min 16. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 16. Nah, sekarang tinggal titik puncaknya. Ini pakai rumus. Nah, didapat langsung X-nya 4, Y-nya 0. Berarti titik puncaknya adalah 4,0. Sama dengan titik singgung. Jadi kalau misalkan parabola hanya menyinggung sumbu X di satu titik saja, maka si titik itu merupakan titik puncak juga. Tuh ya. Kemudian kita gambarkan. Ilustrasinya tadi adalah seperti ini. A-nya negatif, D-nya positif. Terbuka ke bawah, memotong di dua titik. Titik potong dengan sumbu X, ini kemudian titik potong dengan sumbu Y. Itu ya, ini kita tentukan. Nah, di sini. Kemudian titik puncaknya juga sudah di sini. Ya, tadi sudah dihitung. Berarti gambarnya harus seperti ini dan simetris. Titik puncak begini, harus melalui ini. Berarti gambarnya seperti ini. Masalahnya kenapa di sini gambar atau kurvanya ya, menggunakan garis terputus-putus? Karena di sana di soal tandanya tidak pakai sama dengan. Ya, kalau tidak pakai sama dengan, lebih besar atau lebih kecil, tidak pakai sama dengan, berarti posisi pas di gambar parabolanya ini berarti bukan himpunan penyelesaian. Ya, makanya di sini pakai gambar terputus-putus, ya. Dan ingat ya, harus simetris gambarnya, berarti seimbang kiri dan kanan. Ya. Kita lanjutkan di sini menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ada dua kemungkinan, di luar atau di dalam. Yang termudah kita gunakan titik ujinya adalah 0,0. Nih. Kita hitung 0,0 atau substitusikan ke pertidaksamaan. Sini X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga didapat 0 lebih besar dari negatif 16. Apakah ini benar atau salah? Benar ya, karena 0 memang lebih besar dari negatif 16. Berarti daerah yang terletak si titik uji, berarti daerah yang ini di luar parabola, merupakan himpunan penyelesaian. Tuh ya. Jadi yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan sekarang ke soal terakhir atau soal nomor 3. Di sini pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat tambah 6X kurangi 5. Berarti gambar parabolanya masih terbuka ke bawah. Karena nilai A-nya di sini min 1 atau negatif. Diskriminannya kita hitung. Didapat diskriminannya adalah 56 atau positif. Berarti gambar grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik. Ya. Tentukan titik potong dengan sumbu X, substitusikan Y-nya sama dengan 0, sehingga didapat seperti ini. Kalikan negatif dulu supaya mudah memfaktorkan, kemudian faktorkan, didapat faktornya X min 1 dan X min 5. Sehingga akar-akarnya atau nilai X-nya ada 2, 1 atau 5. Di sini berarti titik potong terhadap sumbu X adalah 5,0 dan 1,0. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y didapat jika X-nya sama dengan 0, substitusikan. X-nya 0 berarti Y sama dengan min 5. Berarti titik potongnya adalah 0, min 5. Kemudian kita lanjutkan titik puncaknya pakai rumus ini. Ya. Substitusikan nilai A-nya min 1, B-nya 6, C-nya min 5, sehingga didapat titik puncaknya adalah 3,14. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambarnya. Ya. Gambarnya
ilustrasinya seperti ini, ya. Terbuka ke bawah, memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian titik potong dengan sumbu X sudah didapat, titik potong dengan sumbu Y, ya. Ini titik potong dengan sumbu X dulu, sini 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,-5. Berarti di sini kira-kira ya. Nah, kemudian titik puncaknya 3,14 di sini ya. Titik puncaknya gambarnya harus seperti ini. Berarti titik puncaknya begini. Kita buat, nah seperti ini, gambar parabolanya. Sekarang tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Apakah daerahnya di luar parabola atau di dalam parabola? Itu ya, dua kemungkinan. Kita gunakan titik ujinya sekarang tidak harus selalu 0,0 ya. Bisa saja kita gunakan 0,0, kita coba titik lainnya. Ya, misalkan di sini titiknya -4,0. Ya, titik ujinya -4,0. Nah, titik -4,0 substitusikan ke pertidaksamaan ini, ya. X-nya -4, Y-nya 0. Tuh, ya. Nah, seperti ini. Ini hitung. Hitung berapa sehingga didapat ternyata negatif 45. 0 ternyata lebih kecil sama dengan negatif 45. Apakah benar atau salah? Salah ya. Jelas salah karena 0 itu lebih besar daripada negatif 45. Nah, di sini Ibu coba titik ujinya tidak selalu 0,0. Jadi bebas sebenarnya ya. Boleh 0,0 juga, lebih mudah. Ini hanya sebagai contoh saja. Berarti nanti kalau ada soal lainnya, boleh menggunakan titik uji sembarang yang jelas mewakili daerah yang kita akan uji. Daerah yang akan kita uji adalah daerah di luar parabola. Boleh 0,0, boleh -4,0, boleh di sini 0,12, boleh. Pokoknya yang terletak di daerah di luar parabola. Boleh sebelah sini juga, ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau salah, ya, artinya daerahnya bukan daerah posisi titik uji, bukan daerah di luar sini. Berarti daerahnya yang di dalam. Arsirlah daerah yang di dalam itu. Nah, ini himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Demikian menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.